Griffith. Kalau ngomongin pengkhianatan paling sakit di dunia anime, nama Griffith dari Berserk hampir selalu masuk pembahasan. Soalnya, karakter ini bukan cuma villain biasa, tapi seseorang yang dulu bener-bener dikagumi cuy. Di awal cerita, Griffith digambarin sebagai pemimpin karismatik dari Band of the Hawk. Dia pintar, tenang, tampan, punya mimpi besar, dan mampu bikin banyak orang rela mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Bahkan Guts pun awalnya sangat menghormatinya cuy. Tapi masalahnya, Griffith terlalu terobsesi sama ambisinya untuk dapetin kekuasaan dan kerajaan impiannya. Dan ketika semuanya hancur, dia memilih jalan paling gelap demi mendapatkan kekuatan. Puncaknya tentu di momen Eclipse, saat Griffith dengan tega mengorbankan seluruh rekan-rekannya sendiri untuk berubah menjadi sosok iblis bernama Femto cuy. Orang-orang yang selama ini setia dan bahkan rela menyelamatkan hidupnya, justru dijadiin tumbal tanpa rasa kasihan sedikit pun. Itulah yang bikin Griffith begitu dibenci sekaligus dianggap sebagai salah satu villain anime terkejam. Karena pengkhianatannya terasa personal banget. Dia bukan musuh dari awal, tapi seseorang yang dulu dianggap pahlawan sebelum akhirnya berubah jadi monster karena ambisinya sendiri cuy. Tomura Shigaraki. Di My Hero Academia, salah satu villain yang perkembangan karakternya paling gila jelas adalah Tomura Shigaraki. Awalnya, dia kelihatan cuma kayak penjahat aneh yang emosian dan suka bikin rusuh. Tapi, makin lama, sosoknya berubah jadi ancaman besar yang benar-benar mengerikan. Shigaraki punya quirk bernama Decay, kemampuan yang bisa ngancurin apapun yang dia sentuh dengan tangannya. Jadi sekali kena, benda atau bahkan tubuh manusia bisa langsung hancur jadi debu. Dan yang bikin serem, kekuatan ini makin lama makin gak terkendali cuy. Tapi, alasan banyak orang suka karakter Shigaraki bukan cuma karena kekuatannya. Yang bikin dia menarik adalah masa lalunya yang tragis banget. Dari kecil hidupnya penuh trauma, rasa takut, dan kebencian yang akhirnya membentuk dirinya jadi villain. Semua itu makin parah setelah dia menjadi penerus kekuatan All for One, villain paling berbahaya di dunia My Hero Academia. Sejak saat itu, Shigaraki berubah dari penjahat rusuh jadi monster yang benar-benar bisa ngancurin masyarakat hero dari akarnya. Dia bukan villain yang jahat cuma demi jadi jahat, tapi seseorang yang rusak oleh dunia di sekitarnya. Lalu memilih ngehancurin dunia itu balik cuy. Frieza. Kalau ngomongin villain legendaris di dunia anime, Frieza dari Dragon Ball jelas nggak mungkin dilewatin. Sampai sekarang, dia masih dianggap sebagai salah satu musuh terbesar yang pernah dihadapi Goku cuy. Frieza dikenal sebagai penguasa galaksi yang super kejam, arogan, dan suka menganggap ras lain lebih rendah dari dirinya. Tapi, dosa terbesarnya yang paling diingat fans tentu aja saat dia memusnahkan bangsa Saiyan, ras asal Son Goku. Yang bikin Frieza serem bukan cuma karena kekuatannya yang gila, tapi juga sifatnya yang dingin banget. Dia bisa menghancurin planet atau membunuh anak buahnya sendiri tanpa rasa bersalah sedikit pun. Buat Frieza, siapapun yang menghalangi dirinya, ya tinggal disingkirkan aja. Di awal kemunculannya aja, aura Frieza udah beda. Walaupun tubuhnya nggak sebesar villain lain, semua orang takut sama dia karena level kekuatannya bener-bener di luar nalar pada masanya. Dan puncaknya tentu saat pertarungannya melawan Goku di planet Namek. Momen itu jadi salah satu pertarungan paling ikonik dalam sejarah anime. Apalagi karena disitulah pertama kalinya Goku berubah jadi Super Saiyan. Frieza mungkin kelihatan elegan dan santai, tapi di balik itu dia adalah monster galaksi yang bener-bener tanpa ampun. Gendo Ikari. Di Neon Genesis Evangelion, salah satu karakter yang paling bikin emosi penonton jelas adalah Gendo Ikari. Ia karakter yang menyeramkan karena sifatnya yang dingin dan manipulatif cuy. Gendo adalah pemimpin organisasi NERV, kelompok yang bertugas melawan para angel yang terus menyerang bumi. Di luar, dia terlihat kayak pemimpin tenang dan super pintar. Tapi, di balik semua itu, dia rela ngelakuin apapun demi ambisinya sendiri. Yang paling parah tentu cara dia memperlakukan anaknya sendiri, Shinji Ikari. Bukannya jadi ayah yang mendukung, Gendo malah sering bersikap cuek, keras, dan seperti nggak peduli sama perasaan Shinji. Bahkan Shinji yang masih remaja dipaksa jadi pilot Evangelion untuk melawan monster-monster mengerikan. Bayangin aja, anak yang mentalnya belum siap harus terus bertarung sambil menanggung tekanan besar dan rasa takut tiap hari. Makanya banyak fans menganggap Gendo bukan cuma karakter jahat, tapi juga contoh ayah terburuk di anime. Soalnya trauma yang dialami Shinji sebagian besar memang berasal dari sikap ayahnya sendiri,
Yang bikin karakter Gendo menarik adalah dia bukan sekadar jahat demi kekuasaan. Semua tindakannya sebenarnya didorong oleh obsesi, rasa kehilangan, dan tujuan pribadinya yang udah kelewat jauh sampai mengorbankan orang lain. Light Yagami. Kalau ngomongin karakter anime yang berubah dari anak baik jadi villain mengerikan, Light Yagami dari Death Note jelas salah satu yang paling menarik dibahas. Di awal cerita, Light sebenarnya cuma pelajar jenius yang muak melihat dunia penuh kriminal. Dia pengen nyiptain dunia yang damai tanpa kejahatan. Kedengarannya mulia, tapi semuanya berubah waktu dia menemukan Death Note, buku milik Shinigami bernama Ryuk. Buku itu punya kemampuan mengerikan. Siapapun yang namanya ditulis di dalamnya bakal mati. Dan sejak saat itu, Light mulai membunuh para kriminal satu persatu dengan identitas misterius bernama Kira. Awalnya banyak orang menganggap Kira seperti pahlawan karena angka kejahatan mulai menurun. Tapi, makin lama, Light jadi makin terobsesi dengan kekuasaan dan mulai merasa dirinya adalah dewa dunia. Masalahnya, ketika polisi dan detektif mulai curiga, Light nggak berhenti. Dia malah makin nekat dan siap membunuh siapa aja yang menghalangi rencananya, termasuk orang yang sebenarnya nggak bersalah. Yang bikin Light jadi villain mengerikan, karena dia pintar, tenang, karismatik, dan selalu beberapa langkah lebih maju dari lawannya. Dan dia ibarat udah kayak monster yang percaya dirinya, punya hak menentukan siapa yang pantas hidup dan mati cuy. Kaido. Kalau bahas villain paling overpower di One Piece, nama Kaido jelas nggak bisa dilewatin. Bahkan sejak pertama muncul aja, auranya udah terasa kayak final boss cuy. Dulu, Kaido dikenal sebagai salah satu Yonko, yaitu 4 bajak laut terkuat yang menguasai lautan dunia One Piece. Dia juga jadi penguasa Wano Country dan punya reputasi sebagai makhluk terkuat di dunia. Yang bikin Kaido mengerikan, bukan cuma ukuran tubuhnya yang gede banget, tapi juga kekuatannya yang benar-benar absurd. Dia bisa berubah jadi naga raksasa, tahan terhadap hampir semua serangan, dan bahkan pernah disebut nggak bisa dibunuh. Di dunia One Piece, Kaido juga terkenal super brutal cuy. Dia nggak ragu hancurin siapapun yang melawannya dan sering memperlakukan bawahannya dengan sangat kejam. Buat Kaido, kekuatan adalah segalanya. Karena itulah dia jadi ancaman terbesar bagi Monkey D. Luffy dan kru topi jerami selama arc Wano. Bahkan Luffy sendiri harus kalah berkali-kali sebelum akhirnya bisa benar-benar menandingi monster satu ini cuy. Yang bikin Kaido terasa mengerikan ialah karena villain ini jadi kombinasi antara kekuatan fisik, aura intimidasi, dan mental monster perang yang dia punya. Sosuke Aizen. Di Bleach, banyak villain kuat bermunculan. Tapi kalau soal karakter paling manipulatif dan paling bikin plot twist gila, Sosuke Aizen jelas juaranya cuy. Awalnya Aizen kelihatan kayak Captain Soul Society yang kalem, sopan, dan pintar. Bahkan banyak orang percaya dan hormat sama dia. Tapi siapa sangka, di balik wajah santainya itu, ternyata dia adalah dalang utama dari banyak kekacauan besar di Bleach cuy. Yang bikin Aizen sangat berbahaya adalah otaknya. Dia bukan tipe villain barbar yang asal hancur-hancuran, tapi lebih ke mastermind yang selalu beberapa langkah di depan lawannya. Ditambah lagi, Zanpakuto miliknya, Kyoka Suigetsu, punya kemampuan hipnosis total yang benar-benar merusak. Sekali seseorang melihat kemampuan pedangnya aktif, Aizen bisa memanipulasi semua indera mereka. Jadi, musuh nggak akan tahu mana kenyataan dan mana ilusi. Karena kekuatan itu, Aizen sukses menipu hampir seluruh Soul Society selama bertahun-tahun tanpa ketahuan. Dan demi ambisinya, dia juga nggak ragu mengorbankan siapapun. Banyak orang dibunuh untuk eksperimennya. Bahkan para espada yang setia padanya pun sering diremehkan seperti gak setara sama dia cuy. Yang bikin Aizen jadi villain mengerikan adalah kombinasi antara karisma, kecerdasan, dan rasa percaya diri yang kelewat tinggi. Dia selalu tenang di situasi apapun, sampai kadang terasa seperti semuanya emang sudah ada dalam rencananya sejak awal. Johann Liebert. Kalau ada villain anime yang bener-bener bikin merinding tanpa perlu kekuatan super, jawabannya pasti Johann Liebert dari Monster. Johann itu bukan tipe penjahat yang suka bertarung atau pamer kekuatan. Justru yang bikin dia serem adalah cara dia memainkan pikiran orang lain. Dengan wajah tenang, suara lembut, dan sikap sopan, dia bisa memanipulasi orang sampai rela melakukan hal-hal mengerikan. Bahkan seringkali, Johann gak perlu membunuh langsung. Dia cukup menyentuh mental seseorang, lalu orang itu bakal hancur sendiri.
Dan itu yang bikin dia terasa jauh lebih menakutkan dibandingin villain yang cuman ngandalin kekuatan fisik cuy. Sejak muda pun, Johan udah nunjukin sisi psikopatnya. Dia membunuh orang tua angkatnya sendiri dan terlibat dalam berbagai kematian misterius di sekitar Dr. Kenzo Tenma, dokter yang dulu pernah nyelamatin hidupnya cuy. Yang lebih dingin lagi, Johan punya banyak orang yang bekerja untuknya. Tapi buat dia, manusia cuman alat. Begitu seseorang itu dianggap nggak berguna, dia bisa menyingkirkannya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Makanya Johan Lieber sering dianggap sebagai salah satu villain anime paling mengerikan sepanjang masa. Karena dia nggak perlu jadi monster besar atau punya kekuatan aneh, cukup jadi manusia yang kehilangan empati. Dan hasilnya malah jauh lebih mengerikan.